kami juga memiliki fasilitas penunjang yang lengkap, mulai dari ruang perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, ruang tata usaha, ruang pimpinan, ruang dosen, fasilitas parkir, olahraga, auditorium, masjid, dan lain sebagainya. Program Pascasarjana Universitas Galuh memiliki visi menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang unggul dan berdaya saing global tahun 2030 dengan menghasilkan tenaga-tenaga profesional dan mampu memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan. Yang memayungi visi dan misi program studi Magister Manajemen, Magister Administrasi Pendidikan, dan Magister Hukum. Untuk meningkatkan pengembangan akademik, Universitas Galuh dan program Pascasarjana melakukan nota kesepahaman atau MOU dan kerjasama atau MOA di tingkat internasional, nasional, dan regional. Selamat siang kepada seluruh peserta webinar Pendidikan Wawasan Kebangsaan Goes to Campus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Program Pascasarjana Universitas Galuh. Yang saya hormati para narasumber webinar series pada hari ini, Bapak Dr. Andes Wawan Ruhyat MM, Bapak Dr. Dadi MSI, dan Bapak Hendy Budiaman SMH. Yang saya hormati para ketua program studi dan seluruh jajaran struktural di lingkungan program Pascasarjana, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini program Pascasarjana Universitas Galuh menyelenggarakan webinar series Pendidikan Wawasan Kebangsaan Goes to Campus dengan dua tema pokok, Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi mahasiswa di era 4.0 dan peran mahasiswa dalam persatuan dan kesatuan bangsa melalui pendidikan wawasan kebangsaan. Baik, untuk membuka acara webinar ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang saya hormati, acara webinar hari ini kita mulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon untuk duduk tegak. In progress.
Baik, terima kasih hadirin yang berbahagia. Untuk mempersingkat waktu acara webinar series pada hari ini, mari kita mulai dengan 3 pembicara sekaligus. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Ciamis sebagai keynote speaker dalam webinar wawasan kebangsaan kampus pada ini. Pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dadi MSI. Beliau adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Galuh yang akan menyampaikan materi dengan tema pendidikan wawasan kebangsaan bagi mahasiswa di era 4.0. Dan pemateri ketiga akan disampaikan oleh Bapak Hendy Budiaman SHMH. Beliau dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh yang akan menyampaikan materi dengan tema peran mahasiswa dalam persatuan dan kesatuan bangsa melalui pendidikan wawasan kebangsaan. Baik hadirin peserta webinar, kita simak penyampaian pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Wawan Ruhyat dengan keynote speaker dalam webinar wawasan kebangsaan Ghost Campus pada hari ini kepada Bapak Dr. Andes Dadang Wawan Ruhyat MM, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Direktur Program Pascasarjana Universitas Galuh, Pak Dr. Dadi MSI. Yang saya hormati Pak Hendy Budiaman SH MH selaku dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Galuh, serta para peserta webinar yang kami cintai, kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah pada siang hari menuju sore ini kita dapat bersilaturahmi walaupun melalui virtual, namun tidak mengurangi makna dan maksud kita untuk menyelenggarakan acara ini, yaitu untuk menimba ilmu lah, thalabul ilmi, dalam rangka menanamkan wawasan kebangsaan kepada generasi muda. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pascasarjana yang sudah mengundang kami untuk hadir di tengah-tengah hadirin sekalian. Baik Bapak-Bapak Ibu sekalian serta para peserta webinar yang saya hormati, seiring dengan perkembangan zaman, kita semua dituntut untuk dapat beradaptasi dalam menghadapi dinamika kehidupan yang semakin dinamis dan semakin kompleks. Perubahan sosial membawa pengaruh besar terhadap pola pikir, pola sikap, dan perilaku seseorang. Tentunya kita berharap bahwa situasi ini menjadi peluang dan kekuatan bagi kita untuk lebih maju, lebih inovatif, lebih kreatif, sehingga perubahan global membawa dampak positif dalam kehidupan kita. Namun pada kenyataannya kita tidak dapat memungkiri bahwa perubahan global juga ternyata membawa dampak negatif bagi peradaban kehidupan kita. Globalisasi memunculkan persaingan yang sangat ketat, baik di bidang komunikasi, informasi, transportasi. Globalisasi juga memunculkan kejahatan yang berdimensi baru. Bahkan globalisasi juga menyebabkan memudarnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, berikut ini adalah beberapa tantangan besar yang dihadapi oleh generasi muda di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Di antaranya yang pertama adalah persaingan antara bangsa di dunia sehingga menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang lemah, yang pada akhirnya bubar dan terpecah-pecah, atau istilahnya ini adalah separatisme. Kemudian juga ada pihak yang memaksakan kehendak untuk menggantikan ideologi Pancasila. Ternyata sekarang Pak Dokter, kita juga dihadapkan pada permasalahan seperti itu. Ada sekelompok golongan yang ingin menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi yang lain. Kemudian permasalahan yang dihadapi juga
terjadinya intoleransi baik antar umat beragama maupun internal umat beragama. Ya, kita tidak memungkiri lagi sekarang ada juga yang ya istilahnya intoleransi lah terhadap keberagaman agama di kita ini. Kemudian yang keempat, nah ini memudarnya nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa akibat dari pengaruh globalisasi yang tidak difilter dengan baik. Ya, kita sekarang bisa melihat situasi keadaan sekarang, ternyata dengan kemajuan teknologi ini juga membawa dampak yang buruk terhadap perkembangan kehidupan generasi muda. Ya, memang banyak dampak positifnya, tapi besar sekali juga nih dampak negatifnya. Di tengah-tengah perubahan global ini kita masih dihadapi adanya misalkan perpecahan antar golongan. Ya mungkin di sini ada aksi-aksi tawuran-tawuran. Sekarang marak di zaman milenial ini ternyata masih ada. Dokter ya di Jakarta kita dilihat di televisi juga antar gang, antar kelompok masih terjadi seperti itu. Kemudian juga kita di era 4.0 ini juga ternyata kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak juga semakin meningkat. Ya, bahkan juga dari penyebaran atau dampak narkoba ya sekarang ini menurut BNN bahkan meningkat di masa pandemi ini. Ya, yang makin meningkat itu yang terpengaruh narkoba ini. Dan dikhawatirkan ini ternyata yang terpapar atau yang terpengaruh terhadap narkoba itu di antara usia 19 tahun sampai dengan 25 tahun. Ini ada usia-usia rawan. Ya, ini padahal ini adalah zaman istilahnya globalisasi, tapi hal-hal seperti itu masih muncul di kita ini. Ya. Oleh karena itu upaya apa yang perlu kita laksanakan agar generasi muda kita ini menjadi generasi yang tadi bisa mengambil peluang dari kemajuan teknologi ini. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana kita harus bersikap? Nah, dalam menyikapi kondisi tersebut di atas, kita semua mulai dari diri kita, mulai dari sekarang, dan mulai dari hal yang paling kecil, harus bisa dan semampu mungkin untuk dapat mengambil peluang yang positif dari kemajuan zaman dan perubahan global. Nah, untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan campur tangan, diperlukan uluran tangan, serta komitmen bersama dari semua elemen masyarakat, termasuk di dalamnya generasi muda. Jadi ini untuk menyiapkan generasi muda ini memang harus ada kebersamaan dari semua pihak, baik lembaga pendidikan, keagamaan, maupun tokoh-tokoh masyarakat. Ini semuanya sangat berperan aktif di dalam menciptakan generasi muda yang baik. Saya sangat berharap dan berkeyakinan bahwa generasi muda di era 4.0 ini dapat mengambil peran itu. Terlebih lagi bahwa generasi muda adalah merupakan aset penting bagi negara. Istilahnya bonus demografi ini, generasi muda ini, ya. Asalkan ya generasi mudanya generasi muda yang baik. Mereka selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila, mengembangkan nilai-nilai kejuangan atau perjuangan, rela berkorban, cinta tanah air, memiliki semangat nasionalisme, kemudian patriotisme dan lain sebagainya. Ya. Nah, itulah jadi sekali lagi upaya-upaya yang perlu kita lakukan, yaitu bagaimana mencetak kader generasi muda yang memiliki kualitas seperti itu. Nah, agar generasi muda sebagai aset bangsa memiliki sikap seperti menjunjung nilai-nilai luhur Pancasila, mengembangkan nilai-nilai perjuangan, rela berkorban, cinta tanah air, memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme dan lain sebagainya itu, makanya diperlukan istilahnya metode cara upaya bagaimana. Kalau saya istilahnya untuk menyiapkan generasi itu dengan jarlatsuh, Pak Direktur. Jarlatsuh itu adalah pengajaran, latnya itu adalah pelatihan, suhnya itu adalah pengasuhan.
Kalau pengajaran itu mari kita generasi muda ini teman-teman mahasiswa, mumpung kita sekarang diberi kesempatan untuk dapat menimba ilmu, yaitu belajar dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi generasi muda yang handal. Ya, ambil hikmah daripada pelajaran-pelajaran, termasuk yang sangat saya harapkan juga ini penguatan jam pelajaran tentang wawasan kebangsaan perlu ditambah Pak dosen. Ya, kurikulumnya ya. Mungkin sekarang hanya berapa jam pelajaran tatap mukanya, ini kalau perlu ya ditambahlah dengan kegiatan-kegiatan seperti apa lagi. Jadi ini pengajaran ini penting sekali ya, pendidikan itu dengan pelajaran itu. Kemudian juga pelatihan, yaitu untuk memberikan skill atau kemampuan kepada anak-anak. Ilmu saja tidak cukup tanpa diasah skillnya, tanpa diasah misalkan keterampilannya. Makanya juga di sini juga rekan-rekan mahasiswa juga ya dituntut untuk memiliki kelebihan keterampilannya. Apalagi di era 4.0 ini, di era revolusi industri ini, kita harus handal di dalam bidang IT-nya gitu. Sekarang sudah bergeser kan, banyak tenaga-tenaga manusia yang beralih digantikan oleh tenaga-tenaga mesin gitu. Nah, ini peluang juga kalau bagi anak-anak generasi muda, bagaimana kita siap untuk beradaptasi terhadap itu. Yaitu jadi pelatihannya, keterampilannya itu yang harus diasah juga. Nah, di samping itu yang terpenting juga adalah pengasuhannya. Pengasuhannya itu adalah attitude, etikanya. Kita tidak perlu penting misalkan pendidikan, ilmu juga, kemudian penting keterampilan juga, tetapi masalah etika, masalah moral juga harus penting juga. Ketiga-tiganya ini harus simultan. Tidak ada satu yang lebih dipentingkan. Tidak hanya pendidikan saja, tidak hanya keterampilannya saja, atau tidak hanya masalah attitude atau etika saja. Tetapi tiga-tiganya ini harus simultan untuk membina generasi muda di masa yang akan datang ini. IQ-nya juga harus jalan, kemudian IQ-nya juga harus jalan, kemudian SQ-nya juga harus jalan. Insya Allah kalau ini sudah diterapkan oleh kita semua, oleh rekan-rekan mahasiswa semuanya, insya Allah generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan di era 4.0 ini kita bisa siap bersaing lah di dalam menghadapi perubahan zaman ini. Sekali lagi, perubahan zaman ini jadikanlah peluang untuk semakin maju terhadap generasi muda yang seperti apa? Generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan. Dan untuk menciptakan generasi muda yang berwawasan kebangsaan itu tidak instan. Itu harus mulai dari tahapan-tahapan awal. Ya. Jadi di samping sekarang misalkan jam-jam pelajaran yang diberikan lebih intens juga, pelatihan-pelatihan juga. Nah, ini peran penting pendidikan wawasan dari mulai sejak awal ini sangat penting sekali. Ya. Oleh karena itu pendidikan mulai dari usia dini itu perlu juga ditanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan kepada generasi muda. Nah, ini peran guru lah, peran bapak ibu guru lah yang sangat dominan kalau di dalam lingkungan pendidikan, dan yang lebih utama lagi peran orang tua di lingkungan keluarga juga yang sangat menentukan. Saya rasa itu saja sebagai keynote speaker saya dalam rangka upaya agar para mahasiswa ini memiliki rasa persatuan dan kesatuan dalam rangka wawasan kebangsaan. Dan saya yakin para mahasiswa Universitas Galuh apabila tadi jarlatsuhnya sudah terpenuhi, insya Allah menjadi mahasiswa-mahasiswa yang handal, menjadi mahasiswa-mahasiswa yang dapat diandalkan ke depan. Alhamdulillah kita juga kemarin sudah mengirimkan duta bela negara ke tingkat Provinsi Jawa Barat, yang alhamdulillah Pak Dokter dari Kabupaten Ciamis itu luar biasa peminatnya itu. Lebih dari 20 orang yang berminat menjadi duta bela negara ini. Ya, dibandingkan dengan mungkin ada kabupatennya hanya 1-2 orang saja. Alhamdulillah dari UPI kalau saya ya, dari UPI, dan mudah-mudahan nanti dari Unigal, alhamdulillah. Dari Unigal juga ada yang menjadi duta bela negara untuk perwakilan Kabupaten Ciamis di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ini perlu penyiapan kader ke depan, Pak dosen. Mudah-mudahan
kalau ada duta-duta lagi seperti nanti ada duta harmoni atau duta moderasi beragama juga nanti akan mungkin lahir dari universitas yang kita banggakan ini, Universitas Galuh. Itu saja rekan-rekan sekalian, para mahasiswa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kesbangpol Kabupaten Ciamis. Catatan untuk mahasiswa Universitas Galuh, ya. Mahasiswa sebagai generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan di era 4.0. Terima kasih hadirin yang berbahagia. Kita lanjutkan dengan pemateri kedua, tetapi terlebih dahulu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah tertera di kolom chat yang sudah dikirim oleh panitia. Kemudian sambil menunggu persiapan pemateri kedua, berikut ini adalah profil program Pascasarjana Universitas Galuh. Pascasarjana Universitas Galuh memiliki visi menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang unggul dan berdaya saing global tahun 2030 dengan menghasilkan tenaga-tenaga profesional dan mampu memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan. Program Pascasarjana berdiri pada tanggal 5 Januari tahun 2000 dengan 2 program studi. Pertama, program studi Magister Manajemen, dan yang kedua, program studi Magister Administrasi Pendidikan. Pada tahun 2019, berdiri program studi Magister Hukum. Jumlah mahasiswa yang ada pada saat ini adalah 453 orang dengan jumlah lulusan sebanyak 6.755 orang. Latar belakang mahasiswa program Pascasarjana Universitas Galuh terdiri dari ASN, guru, kepala sekolah, dosen, aparat pemerintah, aparat penegak hukum, anggota DPRD, pegawai swasta, pengusaha, dan lain sebagainya. Pascasarjana Universitas Galuh juga menjalin kerjasama baik nasional, regional, maupun internasional. Berbagai perguruan tinggi dengan pihak pemerintah, lembaga-lembaga penegak hukum, pihak swasta, dan instansi lainnya. Kami memiliki jumlah dosen untuk keseluruhan program studi berjumlah 39 orang, terdiri dari dosen tetap program studi sebanyak 27 orang, dengan jabatan akademik 17 orang lektor kepala dan 10 orang lektor. Kualifikasi dari seluruh dosen lulusan doktor sesuai dengan bidang ilmu. Seluruh dosen yang ada di perguruan tinggi kami aktif melakukan fungsi tridharma perguruan tinggi. Sumber daya tenaga kependidikan yang ada di program Pascasarjana Universitas Galuh total berjumlah 13 orang dengan rincian magister 1 orang, sarjana 4 orang, SMA 2 orang, laboran 2 orang sarjana, tenaga lapangan 3 orang lulusan SMA, dan pustakawan 1 orang sarjana. Kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lain yang melibatkan mahasiswa adalah sebagai berikut. Perkuliahan berlangsung selama 4 semester dengan jumlah total 50 SKS. Mereka juga dilibatkan dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat bersama dosen sesuai dengan bidang ilmu. Untuk saat ini, kegiatan perkuliahan dilakukan secara daring atau dalam jaringan berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19. Masing-masing program studi memiliki jurnal ilmiah yang terus kami upayakan perkembangannya. Di samping itu, kami juga memiliki fasilitas penunjang yang lengkap, mulai dari ruang perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, ruang tata usaha, ruang pimpinan, ruang dosen, fasilitas parkir, olahraga, auditorium, masjid, dan lain sebagainya.
Baik, peserta webinar Pendidikan Wawasan Kebangsaan Ghost to Campus pada hari ini, kita lanjutkan acaranya. Akan kita lanjutkan kepada pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dadi MSI. Beliau adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Galuh yang akan menyampaikan materi dengan tema Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Mahasiswa di Era 4.0. Kepada Bapak Dr. Dadi MSI, dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hendy Budiaman sebagai mitra saya di forum ini, teman-teman mahasiswa sekalian sebagai peserta untuk kegiatan webinar sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Ibu Dewi sebagai moderator pada acara webinar hari ini. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita bertemu untuk menyuarakan sebuah topik yang menarik sebetulnya tentang wawasan kebangsaan. Sesuatu yang ada pada diri kita semua, fenomenanya berkembang hingga hari ini dan berdinamika terus sehingga menarik untuk didiskusikan, dikembangkan. Bahkan tadi kalau menurut Pak Kepala Badan Kesbangpol Ciamis, harus menjadi jiwa yang menyatu dengan diri kita, gitu ya. Jadi ini tantangan kita bersama dan pada kesempatan hari ini perkenankan saya untuk menggambarkan sejauh mana sebetulnya tantangan berwawasan kebangsaan untuk kita semua. Mohon ditampilkan bahannya. Oke. Saya mengambil tema tentang tantangan wawasan kebangsaan di era 4.0 ya. Di sini ada beberapa titik waktu yang menarik. Silakan next. Nah, ini tantangan kebangsaan yang ada pada saat ini gitu ya. Yang pertama, kita berada pada sebuah era di mana teknologi informasi menjadi sangat berkembang pesat. Kita masih ingat mungkin terutama bagi Anda atau saudara-saudara yang punya usia lebih lama lagi, sayangnya di sini S1 ya, dengan kalau Pak Hendy Budiaman melewati masa-masa yang bagaimana teknologi informasi itu berkembang ya, tahun 2000-an Pak Hendy ya, ketika saya baru lulus dari S2. Mungkin di antara sebagian adik-adik mahasiswa ada yang baru lahir juga. HP itu baru beberapa orang yang memiliki. Saya bahkan belum memiliki HP pada saat itu, handphone. Adapun peran HP pada saat itu juga dipergunakan untuk call dan SMS gitu ya. Nah, pada saat itu saya memberikan perkuliahan kepada teman-teman mahasiswa di FKIP. Saya berujar pada saat itu bahwa 5 tahun ke depan HP akan dimiliki oleh para tukang beca, para tukang ojek gitu ya. Dan saat itu mahasiswa tertawa karena mereka pun belum memiliki HP. Saya juga memiliki HP. Tidak sampai 5 tahun, baru 3 tahun, fakta itu sudah terjadi ya. HP berkembang dengan sangat pesat, harganya demikian murah, bahkan yang tadinya kartu perdana saja harus beli begitu mahalnya gitu ya, pulsa juga harus beli dengan begitu mahalnya, kemudian diecer seperti kacang goreng, sehingga peribahasanya bergeser bukan murah ibarat jualan kacang goreng gitu ya, tapi murah ibarat jualan pulsa. Demikian pesat perkembangan teknologi sampai saat ini, bahkan handphone atau smartphone berkembang dengan multiperan, multifungsi gitu ya. Kalau dulu HP hanya untuk telepon dan SMS, sekarang semua peran komunikasi itu diperankan oleh HP. Nah, kembali lagi. Nah, oke. Jadi teknologi itu menjadi proses untuk menyebarkan informasi yang tanpa batas. Kita berada di ujung dunia pun masih dapat memiliki informasi sedetil apapun, seluas apapun gitu ya. Sehingga pada akhirnya masyarakat itu masuk ke era yang
Orang bilang disruption. Segala serba tidak teratur. Tatanan masyarakat menjadi kacau gitu ya. Yang tadinya misalnya orang perlu belanja harus ngingking gitu, harus pakai motor, sepeda, ojek atau berjalan kaki. Sekarang hanya tinggal menggunakan ibu jari saja, datanglah barang, ya kan? Era digital turun, kemudian artificial intelligence, itu Internet of Things. Wah, segalanya sesuatu yang berkembang dengan sangat pesat. Ya, di manakah kita? Nah, next. Inilah ya, kemajuan teknologi itu ibarat pisau bermata dua. Jadi satu sisi itu membawa kebaikan, menawarkan efisiensi, belanja tidak perlu ke toko, ya, menawarkan sesuatu yang menjadi lebih sederhana di bidang kehidupan. Tapi di sisi lain, teknologi ini juga berpotensi memberikan dampak negatif pada kehidupan kita. Saya termasuk yang berwaspada dengan pemanfaatan teknologi seperti ini. Mohon maaf Pak Hendy, saya tidak punya Facebook, tidak punya Instagram, saya hanya punya WA, demi membatasi diri dari akses-akses yang berdampak negatif ini. Terutama pengalaman saya ketika pemilu kemarin, sempat pemilu Pilpres gitu ya, sempat punya WA, kemudian hadir ke dalamnya dalam bentuk grup informasi-informasi yang membela satu calon, menjelekkan calon yang lain, dan ketika informasi itu datang tiap hari, datang tiap saat, dan dibaca masuk ke dalam otak kita, itu pada akhirnya otak kita menjadi seperti teracuni dengan informasi-informasi negatif itu. Ya, jadi pada akhirnya bagaimana kita manfaatkannya, disitulah kita akan mendapatkan manfaat. Tetapi kalau kemudian teknologi itu dipergunakan untuk sesuatu yang negatif, maka ujungnya juga bisa berdampak negatif. Inilah sisi bermata dua dari pisau teknologi ini, kemajuan teknologi informasi ini. Oke, next. Nah, sehingga pada akhirnya kalau kita ingin mendapatkan solusi, maka kita tidak akan bisa lari dari teknologi. Ya, teknologi adalah sebuah kepastian, keniscayaan, tidak bisa ditolak. Seberat apapun teknologi itu maju, sepesat apapun teknologi maju itu, kita hanya bisa berdampingan dengan teknologi itu. Kita bisa masuk ke dalamnya. Tetapi bagaimana menghindari dampak negatifnya? Nah, ini yang menariknya. Ya, next. Oke. Mari kita lihat beberapa data yang ada, ya, data dari tentang Indonesia, ya, tentang kemajuan teknologi. Di sini ada data dari tingkat adaptasi teknologi yang dikeluarkan oleh Digital Report ya pada tahun 2021. Di sini menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia itu begitu besarnya. Ada 202,6 juta jiwa. Kalau jumlah penduduk Indonesia itu 280 juta jiwa itu ya, berarti lebih dari 75% masyarakat Indonesia itu terkoneksi atau mempunyai akses ke teknologi informasi. Betapa besarnya paparan teknologi informasi ini terhadap masyarakat Indonesia. Ini terlepas dari kemerataan akses ya, karena kita tahu bahwa sahabat kita, teman-teman kita di Papua gitu ya, di Nusa Tenggara yang paling di pinggiran atau tempat-tempat terkecil memang belum terpapar dengan akses teknologi. Tapi pemerintah sampai saat ini berupaya untuk memeratakan akses terhadap teknologi, sehingga bayangkan kalau misalnya 5 tahun ke depan ya teknologi informasi itu sudah merata, maka akan jauh lebih besar lagi data yang muncul tentang pengguna internet. Nah, cuma sayangnya dari 202 juta itu nanti kemudian ada data bahwa penggunaannya belum sesuai dengan harapan. Ya, oke, mari kita lihat sekarang data yang dikeluarkan oleh Digital Civility Index ya, DCI tahun 2021 kembali. Nah, di sini muncul fakta bahwa etika tingkat keadaban warganet di Indonesia itu masih sangat rendah.
Kita masih punya, bahkan posisi kita itu 29 ya, nomor urut 29 dari 32 negara. Ya. Ini menunjukkan bahwa etika dan tingkat keadaban warganet Indonesia itu masih sangat rendah. Datanya misalnya ada 47% hoax ya, atau penipuan di internet, atau teknologi informasi yang lain. Kemudian ada ujaran kebencian. Konon kabarnya bangsa Indonesia yang sopan, santun, ramah, tamah gitu ya, ternyata ketika diberikan akses informasi yang luar biasa gitu ya, maka perilaku kita berubah menjadi demikian buruk gitu ya. Di sini datanya menunjukkan bahwa misalnya hoax ya, berita bohong ada 47%, kemudian ujaran kebencian 27%. Ya, demikian juga diskriminasi ya, menjelekkan pihak tertentu gitu ya, suku, agama, ras dan sebagainya, itu ada 13%. Betapa mengkhawatirkannya tingkat keadaban dari warganet kita itu ya. Nah, saya berharap teman-teman mahasiswa tidak menjadi salah 1% di antara di data-data ini gitu ya. Kita harus santun, kita harus membangun kedamaian, kita harus membangun kesetaraan di antara warga bangsa Indonesia. Oke, next. Nah, ini tingkat literasi digital bangsa Indonesia. Ya, jadi dari data yang tadi tersaji itu, gitu ya, maka dapat disimpulkan bahwa kemelekan digital bangsa Indonesia itu baru pada tahap menggunakan, belum pada tahap bijaksana menggunakan. Ya, saya juga masih bisa mendapatkan banyak fakta di WA yang saya miliki. Ada banyak grup ya, banyak guru teman SD membuat grup, teman SMP membuat grup, bahkan ketika kita mau berolahraga juga punya grup dan sebagainya. Teman-teman dalam grup saya itu masih juga yang lepas kontrol gitu ya, menginformasikan hal-hal yang sebetulnya tidak terjadi. Mereka dengan sangat gegap gempita ketika mendapatkan kabar itu misalnya, tanpa sadar melepaskannya kembali ke grup yang lain. Ini bahayanya. Ya, jadi bagaimana caranya untuk bisa membatasi itu sehingga fakta-fakta berwawasan kebangsaan kita juga ada kaitannya di sana. Next. Nah, ini adalah fenomena hidup berkebangsaan kita. Ya, pada tadi juga sebetulnya dibahas oleh Pak Kepala Badan Kesbangpol, ada melemahnya rasa toleransi atau meningkatnya intoleransi dalam keberagaman. Tidak hanya sisi yang berbau keagamaan saja sebetulnya, ya, perihal suku juga, ya, perihal ketimpangan ekonomi dan sebagainya, atau hal lain yang dianggap sebagai sebuah keberagaman gitu ya, itu berpotensi untuk memunculkan intoleransi. Kemudian ada demoralisasi generasi muda kita, ya. Terutama ini adalah akibat dari paparan teknologi informasi. Mungkin saja kita meniru kebiasaan-kebiasaan bangsa lain yang tidak sejalan dengan bangsa kita, gitu ya. Dan ini juga bahaya, salah satu bahayanya adalah tergerusnya kearifan lokal dan nilai luhur bangsa kita. Ya, saya sudah sampai saat ini gitu ya merasakan ada hal-hal yang hilang dari generasi kita, generasi muda kita. Keadaban terhadap orang tua, orang yang lebih tua gitu ya, atau tahapan-tahapan lain yang sifatnya berkaitan dengan budaya itu cenderung tergerus. Bahkan misalnya harusnya kita masih bisa menikmati wayang golek sebagai salah satu kearifan lokal bagi orang Sunda, atau kalau orang Jawa misalnya wayang kulit. Ya, ada misalnya pertunjukan wayang golek di internet atau wayang kulit di internet. Justru kebanyakan itu ditonton oleh para orang tua, padahal di wayang itu, cerita wayang itu banyak sekali filosofi tentang kebangsaan, hidup damai, hidup rukun, bagaimana caranya
mengatasi perbedaan gitu dan sebagainya ya. Bagaimana kita memupuk rasa kebangsaan di cerita-cerita wayang itu sangat banyak sekali. Tetapi kita cenderung abai terhadap itu. Kita lebih banyak menikmati musik dari barat gitu ya, atau bahkan sekarang anak-anak muda atau generasi muda itu lebih mencintai K-pop misalnya ya, atau film yang berasal dari Korea yang belum tentu sebetulnya nilai-nilai peradabannya cocok dengan Indonesia ya. Next. Nah, itulah beberapa fenomena kebangsaan yang ada pada saat ini gitu ya, sehingga minimnya pemaknaan literasi ini dapat berdampak negatif terhadap salah satunya, kalau teman-teman ini dari Fakultas Hukum gitu ya, banyaknya kasus pidana yang muncul. Ya, di sini ada data dari SafeNet yang dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober tahun 2020 ya. Di sini ada data misalnya 209 orang telah terjerat dengan pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. 76 orang tersandung dengan pasal ujaran kebencian. Nah, 172 kasus itu dilaporkan berasal dari unggahan media sosial. Jadi ini fakta-fakta yang dihimpun oleh SafeNet ini yang mencerminkan bahwa betapa literasi digital itu masih membutuhkan dorongan terus, sehingga kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum akibat dari ketidaktepatan penggunaan informasi teknologi ini dapat dihindarkan atau dapat diturunkan. Next ya. Terus, oke. Nah, ini salah satu solusi yang ditawarkan sebetulnya ya. Jadi kalau sekarang pandemi, kita wajib divaksinasi untuk menghindari paparan COVID-19 gitu ya. Bahkan sekarang yang Omikron itu demikian luas, 70% paparan lebih tinggi dibandingkan dengan yang varian Delta gitu ya. Maka solusi untuk meminimalkan dampak negatif untuk wawasan kebangsaan kita adalah dengan vaksinasi vaksinasi ideologi gitu ya. Seluruh kalangan sebetulnya perlu diperkuat ya ideologi kebangsaannya, sehingga kita berharap kalau ada vaksinasi ideologi ini gitu ya, cinta tanah air gitu ya, cinta damai, intoleransi dapat dihindarkan, itu bisa dipakai dengan vaksinasi ideologi seperti ini ya. Jadi itulah paparan singkat saya, mudah-mudahan nanti kita akan diskusi dan lebih menarik pada saat diskusi, dan akan lebih konteks yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan akan lebih banyak disajikan oleh pakarnya nih, Pak Hendy Budiaman. Silakan Bu Dewi, waktunya kembali ke moderator. Terima kasih Pak Dr. Dadi MSI, menarik sekali ya bagi kami. Ini fenomena hidup berkebangsaan di masyarakat di era 4.0. Bahkan materi pertama ada memiliki resep yang namanya vaksinasi ideologi gitu ya. Tetapi mari kita simpan dulu bahan diskusinya, kita lanjut dulu menyimak terlebih dahulu ke materi ketiga yang sudah tidak asing lagi bagi peserta webinar tentunya. Beliau adalah Bapak Hendy Budiaman SHMH. Hukum Tata Negara akan menyampaikan materi dengan tema peran mahasiswa dalam persatuan dan kesatuan bangsa melalui pendidikan wawasan kebangsaan. Silakan Bapak Hendy Budiaman SMH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi Mulyanti SHMH yang dalam kesempatan ini bertindak sebagai moderator, yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Yang terhormat narasumber yang pertama, Pak Dr. Dadi MSI, yang juga sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Galuh, dan yang
saya banggakan semua peserta webinar wawasan kebangsaan ini yang hadir dalam kesempatan ini melalui Zoom meeting. Baik, saya sudah mencoba untuk merangkum, mengutip beberapa materi yang berkaitan dengan peran mahasiswa dalam persatuan dan kesatuan bangsa melalui pendidikan wawasan kebangsaan. Nanti saudara-saudara sekalian juga nanti bisa disimak dan untuk didiskusikan. Tetapi saya akan mengutip apa yang diungkapkan oleh salah satu the founding father negara kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, salah satu proklamator dan presiden pertama di Indonesia. Ada ungkapan beliau yang sangat menggelora dan membangkitkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Beliau pernah mengungkapkan, beri aku 1000 pemuda, aku akan menggeser Semeru, dan beri aku 10 pemuda yang mempunyai rasa cinta dan nasionalisme terhadap tanah air, dan aku akan mengguncang dunia. Ungkapan itu seperti sangat absurd, tapi sebenarnya itu penuh dengan makna. Jadi Bung Karno mengilustrasikan cukup dengan 10 pemuda yang mempunyai rasa kecintaan terhadap tanah air itu akan mampu mengguncang dunia. Nah, dalam konteks ini saya kira saudara-saudara sekalian, di negara kita konsepsi hukum tentang wawasan kebangsaan saya kira sudah cukup lengkap. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terdapat di pasal 27 ayat 3 dan juga pasal 30 ayat 1. Di situ secara lengkap menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Itu di pasal 27 ayat 3. Di pasal 30 ayat 1-nya bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib, sudah hak dan wajib lagi, dalam usaha ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Dan ada lagi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Jadi saya kira konsepsi hukum sudah sangat lengkap. Berikutnya adalah masalah konsepsi bela negara. Saya kira konsepsi bela negara yang harus kita pahami adalah yang pertama tentunya rasa cinta tanah air. Bahwa kita harus menyadari bahwa kita juga sebagai bagian dari bangsa dan negara di Indonesia. Terus kita harus meyakini dan kita jalankan secara konsisten dan konsekuen bahwa Pancasila adalah sebagai ideologi negara. Berikutnya adalah rela berkorban terhadap bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan awal dalam usaha pembelaan negara. Nah, ini saya kira dalam konteks sekarang, tadi sudah dikatakan oleh pembicara sebelumnya bahwa arus globalisasi memang tidak bisa dihindari. Bagaimana kita untuk menumbuh kembangkan rasa kebangsaan terhadap bangsa dan negara kita sendiri, itu supaya kita tidak tergerus rasa nasionalisme kita, rasa patriotisme kita, meskipun berbagai hambatan, ancaman, tantangan, gangguan yang mungkin masuk ke kehidupan kita, itu kita akan mampu menangkalnya. Apabila kita mampu menangkal segala hambatan, ancaman, tantangan, gangguan yang mungkin datang menjadi tantangan bagi kita untuk bagaimana kita menangkal itu. Karena memang saya kira secara kenyataan bahwa tantangan
identitas terhadap generasi bangsa kita sangat besar sekali. Ada gempuran dan pola serangan yang sangat terstruktur, sistematis, masif, itu dikenal dengan F7 ya. Itu mulai dari food ya. Di PowerPoint ada itu, yang pertama adalah food, yang kedua adalah fuel, bahan bakar itu di situ. Yang ketiga adalah fashion, yang keempat film dan fantasi, kemudian yang keenam filosofi, dan yang ketujuh adalah finansial. Nah, yang ketujuh F ini akan sangat secara sistematis, terstruktur dan masif akan masuk di era globalisasi ini. Kalau kita tidak mampu untuk menangkalnya, maka dengan sendirinya akan terjadi krisis jati diri bangsa. Terus juga tadi yang dikatakan oleh Pak Dr. Dadi juga memang masalah teknologi informasi itu menjadi sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari. Di satu sisi kita itu ada bonus demografi, tetapi di sisi lain ternyata dengan peningkatan, dengan pertumbuhan teknologi informasi, maka itu juga akan masalah tenaga manusia akan dengan sendirinya akan terkurangi. Ada beberapa bidang pekerjaan yang memang nanti tidak memerlukan tenaga manusia. Itu menjadi persoalan tersendiri di era modern ini. Yang ketiga adalah masalah narkoba. Narkoba tetap menjadi ancaman generasi muda. Sekarang masuk ke kampung-kampung, ke sudut-sudut lingkungan kita yang paling kecil. Itu tidak bisa dihindari. Meskipun kita segala instrumen hukum sudah masuk, substansi hukum sudah ada, struktur hukum sudah ada untuk menangkal itu, tapi kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri, maka itu juga menjadi suatu ancaman bagi kita. Kemudian radikalisme, intoleransi, terorisme terus masih mengintai, ya, terus mengintai dalam kehidupan kita. Bagaimana kita jangan sampai terjadi seperti zaman dulu. Belanda mampu menjajah negara kita sekian ratus tahun konon, itu karena salah satunya adalah dengan politik divide et impera, memecah belah dan mengadu domba. Bagaimana kita bisa menjaga kohesivitas kita, bagaimana kita mempererat persatuan dan kesatuan di antara elemen bangsa kita untuk menangkal segala macam politik pemecahan. Divide et impera yang sudah dijalankan oleh Belanda cukup efektif, dan ternyata memang sekian lamanya kita dijajah Belanda karena memang politik itu cukup efektif diterapkan di Indonesia waktu itu. Yang berikutnya adalah hoax ya. Hoax tadi seperti tadi, karena memang media sosial sudah sangat banyak sekali. Itu kalau kita tidak menggunakan dengan baik, tidak memfilter, tidak menyaring dengan saksama, itu juga menjadi salah satu pintu bagaimana kita diobrak-abrik rasa persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, saya kira disinilah kiranya bagaimana peran mahasiswa khususnya. Saya ingin berbagi saja bahwa yang pertama, bahwa peran mahasiswa itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk membangun wawasan kebangsaan itu untuk ditumbuh kembangkan dalam setiap pribadi kita. Karena mahasiswa itu ya yang pertama adalah bertindak sebagai namanya iron stock. Iron itu besi, baja. Jadi bagaimana mahasiswa itu berperan karena memang punyai ketangguhan dengan segala kemampuan yang ada, dengan segala idealisme yang ada, bagaimana dengan segala intelektual yang dimiliki, itu akan mampu, akan tangguh, bagaimana supaya kita sebagai mahasiswa, Anda sebagai mahasiswa itu berperan sebagai aset dan harapan masa depan, yang memiliki kecerdasan intelektual yang diimbangi dengan akhlak dan kelakuan yang baik.
Itu yang pertama. Yang kedua, peran mahasiswa itu adalah sebagai agent of change. Mahasiswa diharapkan mampu membaca dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam arti positif tentunya mampu berpikir kreatif, bukan hanya sebagai penggagas tetapi juga harus bertindak sebagai pelaku. Jadi bukan hanya mengkritisi tapi memberikan solusi. Yang ketiga, mahasiswa juga sebagai the guardian of value. Guardian of value itu adalah penjaga nilai. Karena mempunyai kemampuan untuk berpikir ilmiah, mencari kebenaran berdasarkan fakta, itu mahasiswa diharapkan berperan sebagai penjaga nilai. Mengawasi, tentunya mengawasi dan menyuarakan pendapat dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Ketika memang masyarakat membutuhkan, bagaimana itu bisa diperankan oleh mahasiswa sebagai the guardian of value. Yang keempat, mahasiswa juga sebagai moral force. Karena mahasiswa itu diharapkan untuk mencerminkan nilai karakter di sana, mempunyai moralitas yang baik. Karena apa? Karena mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi. Tidak semua saudara-saudara kita itu mampu mencapai pendidikan yang tinggi. Kalau tidak salah, ada penelitian beberapa tahun terakhir itu dari semua elemen masyarakat di Indonesia hanya 30% saja yang mampu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, keperluan tinggi. Nah, dengan demikian saya kira karena mempunyai idealisme yang bagus, karena mempunyai moralitas yang bagus, akan menjaga, mencerminkan nilai karakter, bagaimana untuk menjaga dan menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan di masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara, dari yang lebih kecil sampai ke yang lebih besar. Dan yang kelima adalah mahasiswa itu sebagai social control, sebagai mempunyai peran sebagai kontrol sosial, mempunyai kemampuan untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang dianggap memang tidak berpihak kepada masyarakat secara umum. Bagaimana kehidupan masyarakat itu terjaga. Mahasiswa bisa menjadi dinamisator, menjadi katalisator ketika ada kebuntuan komunikasi misalnya antara masyarakat dengan pemerintah atau penguasa misalnya. Nah, ini saya kira peran penting mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dan saya kira tentunya terakhir adalah bagaimana untuk memperkuat karakter generasi bangsa, khususnya generasi muda yang notabene adalah salah satunya adalah elemen mahasiswa, itu untuk menumbuhkan, mengembangkan yang namanya sekarang istilahnya ada PSR, Personal Social Responsibility, tanggung jawab sosial secara personal. Kalau kita mengenal ada CSR ya, Corporate Social Responsibility, itu corporate itu perusahaan, korporasi, tapi ini secara personal. Yang kedua, membangun kohesivitas sosial, bagaimana mempererat persatuan di antara elemen-elemen masyarakat yang ada dengan berbagai macam budaya, agama, adat, kebiasaan dan sebagainya. Kita bagaimana itu untuk menjadi suatu dijadikan satu kesatuan. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap etik dan moralitas. Masalah etika dan moralitas itu menjadi sesuatu yang sangat urgent saya kira.
Etika dan moralitas itu salah satu sisi uang dalam yang sisi uang mata uang yang sama. Ya. Yang keempat adalah membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum. Apalagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya, saya kira ini concern terhadap lingkungan sekarang dan penegakan hukum yang terjadi. Bagaimana hukum itu diterapkan secara konsisten, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan sebagainya. Berikutnya adalah memiliki sikap kepemimpinan dan kepedulian dalam masyarakat. Karena Anda itu mempunyai tingkat intelektual, Anda itu adalah kaum intelektual, tentunya harus punya leadership, kepemimpinan, dan juga sense of belonging dan sense of responsibility. Ada rasa tanggung jawab, ada rasa memiliki, ada rasa kepedulian terhadap masyarakat. Berikutnya juga saya kira yang tidak kalah pentingnya, bahwa karena kita di dalam arus globalisasi harus memiliki skill, kemampuan, baik soft skill maupun hard skill, dan juga mempunyai daya saing. Jadi nanti memang tidak bisa dihindari, beberapa profesi mungkin dari luar masuk ke Indonesia. Apakah sekarang kita mampu nggak kita bersaing di dunia luar? Karena perdagangan bebas, karena arus globalisasi, pergaulan internasional itu memang nyata adanya, dan kita harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan tentunya kita harus yakin kita memiliki potensi dan kemampuan intelektual, maka asahlah, tajamkanlah potensi dan kemampuan kita, karena masing-masing kita pasti diberikan kelebihan oleh Yang Maha Kuasa. Dan saya kira memperkuat wawasan kebangsaan itu adalah bukan tugas salah satu pihak saja, tapi adalah tugas bersama. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai filosofi pendidikan karakter di sini. Ada olah hati, itu masalah etika, ada olahraga, kinestetika, ada olah pikir, literasi, dan ada olah karsa, estetika. Itu kalau kita diolah keempat elemen unsur ini, kita olah dengan baik, maka akan menumbuhkan sikap religius, jujur, toleransi, disiplin, dan sebagainya sampai tanggung jawab. Akan terbentuk nilai karakter yang sangat luar biasa, dan itu akan mengkristalisasi dalam nilai-nilai di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kita menjadi masyarakat yang religius, yang nasionalis, yang mandiri, yang gotong royong, dan juga kita tetap mempunyai integritas yang bagus. Meskipun kita berbeda-beda suku bangsa, berbeda-beda agama, berbeda-beda budaya, terpisah oleh sungai, laut, selat, dan sebagainya, tetapi kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu juga. Dan terakhir saya akan mengutip beberapa quotes ya yang disampaikan oleh Bung Karno, bahwa bagaimana kita bisa menciptakan bahwa berdaulat secara politik di Indonesia itu, berdikari secara ekonomi, dan juga berkepribadian dalam budaya. Jadilah kita menjadi bangsa sendiri yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Ada juga saya mengutip apa yang diungkapkan oleh Seneca, ini salah satu filsuf di zaman Romawi. Seseorang mencintai negara bukan karena negara itu hebat, tetapi karena itu milik mereka sendiri. Itu tadi saya bilang bahwa apabila di setiap elemen masyarakat bangsa negara Indonesia mempunyai sense of belonging, rasa memiliki,
pasti kita akan bangga dan akan mempertahankan itu sampai titik darah penghabisan. Dan pendapat yang ketiga yang diungkapkan oleh Winston Churchill, ini salah satu Perdana Menteri Inggris di masa Perang Dunia Kedua, pernah mengatakan, jika tidak ada musuh di dalam, musuh di luar tidak bisa menyakitimu. Jadi jangan ada musuh dalam selimut. Saya kira kalau kita kompak, solid dan sebagainya, maka musuh di luar juga tidak akan mampu untuk merongrong, untuk mengancam, untuk menantang kita, karena kita terlihat solid, persatuan dan kesatuan itu terjalin dengan baik. Itu saja barangkali yang bisa saya ungkapkan. Mohon maaf apabila ada kelemahan dan kekurangan, nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi. Untuk sementara saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hedi Budiaman. Banyak sekali filosofis ketatanegaraan yang bisa kita renungkan pada hari ini dari kedua pemateri, terutama sebagai mahasiswa muda yang memiliki cinta tanah air yang kuat, maka akan memberikan kekuatan yang luar biasa bagi negaranya. Baik Bapak Ibu, saudara peserta webinar pada hari ini, sebelum diskusi, masih ada waktu ini selama 15 menit sebelum berakhir. Sepertinya sudah ada raise hand ya, tetapi jangan lupa untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Kemudian untuk sertifikat webinar series pada hari ini akan dikirimkan melalui WA. Dan mohon maaf kepada teman-teman atau saudara yang lain untuk tidak bisa mengikuti webinar pada hari ini. Insya Allah webinar series akan selalu diselenggarakan oleh program Pascasarjana. Mohon izin kepada para pemateri, seperti ini sudah ada 2 raise hand. Yang pertama Pak Andri Hermawan dan yang kedua Muhammad Rifai. Silakan Pak Andri terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya. Mohon dibantu panitia untuk unmute. Suaranya Pak Andri belum masuk. Nah, silakan Pak Andri. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Dewi, yang sudah memberikan waktu dan luangnya. Terima kasih juga atas partisipasi dari Pak Dr. Dadi serta Pak Hendi. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Dr. Dadi MSI tentang judul webinar hari ini. Seringkali kan fenomena dinamika tentang wawasan kebangsaan pada saat-saat sekarang ini seringkali berbenturan dengan kelompok organisasi. Ya, mungkin tidak bisa disebutkan beberapa salah satu dari mereka. Fenomena sekarang itu seringkali berbenturan antara kelompok pendukung dan tidak mendukung, antara yang kritis dan tidak kritis, kelompok yang nantinya efeknya dihilangkan atau misalkan di-brandel dengan yang dipertahankan. Sedangkan bagi generasi muda, bagi saya pribadi khususnya, itu adalah menjadi tolak ukur sejarah sebagai generasi muda ke depan, bahwa bangsa yang baik adalah bangsa yang bisa memelihara warganya, kelompoknya dari berbagai elemen dan organisasi. Tapi pada saat ini mungkin sering terlihat juga di media-media atau televisi, berbeda pendapat atau berbeda kelompok itu menjadi suatu hal yang bisa bersifat benturan. Benturannya itu baik dari kelompok itunya sendiri, baik antara pemerintah dengan yang mempunyai kekuasaan.
menurut pandangan Bapak terhadap situasi sekarang, terhadap fenomena seperti tersebut, bagaimana dan pendapat Bapak terhadap hal tersebut bisa memberikan pencerahan lah minimal kepada kami bahwa seperti apa seharusnya generasi muda pada saat terjadi hal tersebut. Mungkin itu aja yang ingin saya pertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andri. Silakan Pak Muhammad Rifai ya. Kita tampung dulu, mohon izin para narasumber, mungkin kita menampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan Pak Muhammad Rifai. Sepertinya tadi sudah raise hand, tapi mungkin ada gangguan. Silakan yang lainnya, barangkali ada pendapat yang mau disampaikan atau pertanyaan yang akan didiskusikan dengan para narasumber kita pada hari ini. Dipersilakan. Atau kalaupun tidak langsung, silakan pertanyaan disampaikan melalui kolom chat. Kami akan membantu membacakan pertanyaannya. Silakan Pak Muhammad. Atau Jinan dulu terlebih dahulu. Jinan. Silakan, Ya. Jinan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jinan Raihana dari Fakultas Hukum Universitas Galuh, semester 7. Izin bertanya kepada Bapak Hendy, itu kan saat ini bahwa saat ini banyak sekali di media sosial gitu yang saya temui bahwa mahasiswa maupun generasi muda menganggap bahwa pada zaman sekarang itu justru melihat perkembangannya tuh perkembangan zaman sekarang terlihat lebih mundur karena memang yang mereka lihat dari pihak pemerintahannya atau generasi-generasi tua itu melihat generasi generasi terdahulunya itu tidak bisa memberikan contoh yang baik, terus tidak ada sehingga impact-nya kepada generasi muda itu tidak adanya kepercayaan gitu. Nah, untuk mengembalikan kepercayaan itu sendiri kepada generasi muda ataupun mahasiswa itu sendiri bagaimana, Pak? Terima kasih. Terima kasih Jinan. Itu pertanyaan untuk Pak Hendy ya, spesial. Silakan Muhammad Rifai sepertinya sudah bergabung. Silakan disampaikan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa langsung. Pertanyaannya yang pertama, apakah efektif dengan tadi caranya kita menghindari teknologi seperti tidak punya IG, tidak punya Facebook gitu, hanya punya WA gitu. Bukannya kita sekarang itu tugasnya itu malah kayak mengendalikan gitu. Netizen yang ada, hoax yang ada, kita harus kendalikan kepada mereka gitu. Bukan malah kita menghindari gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana sih cara kita sebagai sekarang akademisi hukum ya untuk memiliki ideologi atau karakter tersendiri gitu untuk mengawal hukum yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup dulu. Mohon izin para pemateri. Dipersilakan untuk pertanyaan pertama dari Pak Andri untuk Pak Dr. Dadi. Silakan untuk dijawab pertanyaannya. Ini mengenai berbenturan kelompok organisasi, ada yang mendukung dan tidak mendukung. Bagaimana mungkin bisa menyikapi perbedaan pendapat untuk generasi muda. Silakan Pak Dr. Dadi. Terima kasih.
Ini Pak Kang Andi atau Kang Andri? Andri ya? Andri ya, oke. Menarik nih pertanyaannya karena ini adalah fenomena yang menggejala di hampir setiap wilayah ya. Ada perbenturan antar kelompok yang membuat kita terhenyak gitu ya ketika menontonnya. Kebetulan kan media-media massa sekarang itu sangat gampang untuk menyiarkan atau menyebarluaskan informasi-informasi seperti ini. Dan kita sangat tahu betul bahwa perbenturan itu bisa sangat keras gitu ya, sampai ke urusan nyawa ya Pak Andri ya. Kalau saya berpandangan akar dari permasalahan ini sebetulnya terlalu membesarkan ego kelompok ya. Sebetulnya ini bibit yang ada sejak zaman baheula sebetulnya ya. Saya masih ingat ketika masih SMA itu sangat senang untuk membangun kelompok dan kemudian membuat kelompok kita itu merasa lebih baik dibandingkan dengan kelompok lain ya. Dan mungkin saja mental atau cara berpikir seperti ini berkembang gitu ya, sehingga ketika masuk ke organisasi gitu ya, ego kelompok itu lebih dikedepankan dibandingkan dengan kebersamaan atau nilai-nilai yang sebetulnya harus dikedepankan gitu ya, nilai damai, komunikasi atau misalnya kalau dalam tingkat yang lebih ini lagi lobby dan sebagainya gitu ya. Ini yang nampak menonjol di antara kita. Bahkan ketika saya dulu kuliah di S2 gitu ya, saya mendapatkan paparan dari dosen itu sebetulnya hal-hal yang berbau primitif itu justru ada di orang-orang yang modern gitu ya. Bagaimana kita merasa menang sendiri, dipertahankan begitu kuat masuk dalam organisasi sehingga ketika perbedaan itu mencuat antar organisasi, antar kelompok, maka nampaklah menjadi sebuah perbedaan yang tajam. Lupa akan kebersamaan, lupa akan bagaimana menyelesaikan masalah yang elegan sebetulnya seperti itu ya. Maka salah satu solusi yang jitu menurut saya adalah kembali kepada bagaimana kita mampu menerima perbedaan di antara keberagaman itu. Kuncinya seperti itu sebetulnya. Jadi kita punya nasionalisme yang tinggi gitu ya. Kita punya ego kelompok yang bagus gitu ya. Tetapi ketika ada perbedaan kita juga harus mampu duduk bersama gitu ya. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi sehingga perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan pada akhirnya. Itu kan inti dari Bhinneka Tunggal Ika sebetulnya ya. Nah, itu Pak Andri ya. Kemudian sekaligus saja ya Pak Bu Dewi, sebetulnya ini ada pertanyaan dari Muhammad Rifai. Ini juga sebetulnya pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan, efektifkah membatasi media sosial? Nyindir saya oke sebetulnya ini. betul banget Rifai ya, bahwa media sosial itu akan menjadi ajang untuk kita bersosialisasi, mengemukakan ide-ide kita gitu ya, menerima informasi dari orang lain atau pihak lain gitu ya. Tetapi bagi saya ada cara lain sebetulnya ya untuk dapat menyebarkan informasi, mendapatkan informasi itu ya dan sebagainya dengan aktif dalam dunia yang tidak hanya sekedar medsos gitu ya. Bagi seorang dosen ada kegiatan penelitian pengabdian misalnya ya. Disitulah kita ajang untuk mengemukakan ide-ide kita dalam seminar dan sebagainya. Kalau yang berkaitan dengan kemasyarakatan, aktif di organisasi bisa juga. Mungkin saya termasuk orang yang parno nih, ya parno akan masuknya energi negatif ke dalam diri kita itu menjadi sebuah seperti racun gitu ya, seperti virus ya. Karena bagaimanapun ketika kita membaca sebuah informasi gitu ya, itu akan dicerna di dalam memori kita dan akan terbentuk menjadi sebuah model. Itu yang saya takutkan. Sehingga daripada saya tidak mampu mencegahnya, lebih baik saya membatasinya. Itu prinsip saya. Tapi tentu ini adalah sebuah pilihan, ya. Kalau di antara mahasiswa menganggap bahwa ini adalah sebuah tindakan yang kurang bagus gitu ya, nggak apa-apa, silakan aja, ya. Sehingga apa yang saya yakini misalnya
saya tidak cinta dengan K-pop, saya tidak cinta dengan Bollywood gitu ya. Saya akan lebih enak nonton wayang gitu ya. Saya akan lebih nyaman kalau ngadangukeun degung gitu ya. Saya akan lebih merasa terpuaskan kalau saya makan somro dibandingkan dengan makan Kentucky Fried Chicken misalnya. Nah, saya menghindari itu sebetulnya ya, sehingga di dalam diri saya masih sampai sekarang masih bisa menikmati hal-hal tersebut gitu ya. Dan saya bisa membatasi, saya bisa menonton K-pop gitu di televisi, tapi saya bisa memilih bahwa oh ini ternyata budaya yang tidak tepat untuk saya adopsi dalam kehidupan saya. Nah, saya takut kalau terlalu banyak menonton seperti itu, maka pikiran saya teracuni gitu ya. Sehingga saya menganggap bahwa oh ini sesuatu yang menarik nih, bagus nih, saya akan tiru gitu ya. Itu yang saya takutkan ya. Pendapat pribadi tentunya, dan belum tentu cocok untuk diterapkan untuk Rifai dan kawan-kawan ya. Oke, saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Dr. Dadi. Mungkin silakan kepada Pak Hendy untuk menjawab pertanyaan dari Jinan terlebih dahulu. Terima kasih. Ini media sosial bagi generasi muda. Ya, terima kasih atas responnya ya dari Pak Andri, dari Saudara Jinan dan Saudara Rifai. Saya mencoba untuk menanggapi ya. Yang pertama saya menanggapi Pak Andri. Sebenarnya ego sektoral atau ego elemen ya, itu tidak akan terjadi apabila memang kita konsisten sebenarnya dalam hal, misalnya salah satunya adalah penegakan hukum. Kan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum. Unsur-unsur negara hukum itu paling tidak ada 4 kan gitu ya, sebagaimana kita ketahui. Yang pertama adalah supremacy of law. Hukum itu ditempatkan di yang paling atas, yang paling tinggi. Segala sesuatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, segala sendi kehidupan itu pasti ada hukumnya, diatur. Jadi saya seringkali mengatakan bahwa apabila peraturan perundang-undangan di Indonesia itu dimasukkan pada ruangan 3x4 sekalipun, mungkin itu tidak akan cukup saking banyaknya. Mulai dari undang-undang dasar sampai peraturan daerah, kabupaten, kota, bahkan mungkin peraturan desa misalnya, kalau kita kumpulkan di salah satu ruangan ukuran 3x4 meter itu tidak akan cukup saking banyaknya. Jadi semua juga sudah ada aturannya. Saya sering kali mengatakan, berikan saya satu hal dalam kehidupan, dalam sendi-sendi kehidupan di negara kita, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia yang tidak ada hukumnya. Semua juga ada. Ya. Bahkan yang paling pribadi pun sekarang kan sudah masuk gitu. Dulu ada anekdot mengatakan hukum berhenti ketika di pintu kamar kan gitu ya. Saya sering mengatakan seperti itu, mungkin dia di ruang kuliah juga saya pernah mengatakan. Hukum berhenti ketika di pintu kamar. Apa yang terjadi di kamar kita yang paling pribadi, privasi, antara Anda atau antara suami istri, itu hukum tidak mengatur dulu. Negara tidak hadir di ruangan itu. Sekarang hukum sudah ada di situ. Negara sudah hadir di ruangan yang paling pribadi kita. Loh, kok bisa? Karena di situ kemungkinan ada terjadi kekerasan seksual misalnya, kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami atau istri, Pak Dokter. KDRT, karena ada undang-undang KDRT, penghapusan KDRT ya. Nama undang-undangnya itu penghapusan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi sekarang yang berhubungan dengan publik, dengan umum. Nah itu ya. Yang kedua, unsur negara hukum itu adalah, ya ini yang kedua, equality before the law. Jadi persamaan kedudukan dalam hukum, di depan hukum, siapapun itu, ya. Mau yang materinya banyak, mau yang tidak banyak, mau yang kaya, mau yang miskin, mau pejabat, mau rakyat jelata dan sebagainya, itu idealnya ya, bahwa equality before the law, semua mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Yang ketiga adalah ada due process of law, ada proses peradilan yang tidak memihak.
yang independen, yang merdeka, yang tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Nah, kita sudah lengkap kan, kita ketahui bersama. Ada 4 lingkungan peradilan di negara kita, ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan militer, ada peradilan tata usaha negara. Semua sudah ada, mempunyai kompetensi masing-masing untuk mengadili. Yang keempat adalah human rights, adanya jaminan hak asasi manusia. Saya kira semua instrumen hukum sudah lengkap di kita. Mulai dari Undang-Undang Dasar pasal 28A sampai J, ada 10 ketentuan itu mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia. Ada lagi undang-undang tentang hak asasi manusia, Undang-Undang 39 tahun 99. Ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, semua sudah lengkap. Ada Kepres nomor 53 tahun 93 tentang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Apalagi coba yang kurang sebenarnya? Nah, tinggal kita memang ini dalam implementasinya. Tetapi saya kira ini jawaban tanggapan buat Pak Andri juga. Kan ada 3 sebenarnya, Pak Andri dan rekan-rekan semua ya. Yang pertama adalah dalam konteks penegakan hukum, dalam konteks sistem penegakan hukum itu ada 3. Yang pertama adalah substansi hukum. Substansi hukum itu berhubungan dengan semua tadi peraturan perundang-undangan yang ada. Yang kedua adalah struktur hukum. Strukturnya itu lembaga-lembaganya. Apa udah siap belum ini? Lembaga-lembaga penegak hukumnya sudah siap belum? Saya kira semua sudah ada, ya. Bahkan sekarang untuk extraordinary crime, ya, masalah kejahatan luar biasa sudah lengkap. Selain polisi dan jaksa, untuk kasus korupsi ada KPK. Selain polisi juga sekarang dalam pemberantasan teroris ada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Selain polisi untuk memberantas narkoba juga ada BNN, Badan Narkotika Nasional. Sudah lengkap saya kira. Ya. Itu struktur hukum. Tetapi yang ketiga nih, budaya hukum. Nah, budaya hukum ini yang harus kita berkaitan dengan sekarang wawasan kebangsaan. Saya kira itu salah satunya adalah penyadaran kita bagaimana kita taat hukum. Kita bangga ketika kita taat hukum. Bukan sebaliknya kita bahwa bangga ketika kita melanggar hukum. Contoh sederhana, Anda misalnya atau siapapun lah ya, ketika melanggar lampu merah, bablas, menerobos lampu merah, ada polisi di sana, dikejar oleh polisi, kebut-kebutan, dan akhirnya tidak tertangkap. Itu akhirnya punya kebanggaan tersendiri. Wah, saya teka tangkap, udah aku polisi, saya teka tangkap, punya kebanggaan. Kan seharusnya kita jadi kesadaran. Oke Pak, berikan saya tilang Pak, bukti pelanggaran saya apa Pak, berikan saya. Karena itu seperti itu, ya. Nah, ini saya kira kaitannya dengan pertanyaan Rifai ya. Bagaimana ideologi karakter itu dibangun terhadap setiap pribadi yang ada di negara dan bangsa Indonesia ini. Saya kira diilustrasikan, saya perbandingkan dengan di Jepang misalnya. Di Jepang itu ada budaya malu ya. Ada budaya malu. Jadi ada istilah lebih baik berputih tulang daripada berputih mata. Berputih tulang itu artinya mati, ya. Berputih mata itu artinya malu. Jadi di Jepang itu lebih baik mati daripada menanggung malu. Nah, ketika sekarang misalnya ada contoh kecil, misalnya ada kereta api terguling misalnya. Itu bukan petugas-petugas kecilnya, bukan pegawai-pegawai rendahannya yang berhenti. Menteri Perhubungannya berhenti di sana. Malu gitu. Kok tidak bisa mengatur, memanage, kok sampai ada kereta api terguling misalnya. Ketika perekonomian Jepang itu turun misalnya, itu bukan menterinya, perdana menterinya mundur gitu. Nah, budaya malu itu diterapkan dalam setiap sendi kehidupan sampai kehidupan bernegara gitu. Di Indonesia saya kira sudah cukup banyak ya karakter yang sudah dipunyai, misalnya gotong royong, musyawarah mufakat, kekeluargaan. Nah itu seharusnya memang kita terus ditumbuh kembangkan, dan termasuk ini akhirnya menimbulkan rasa kebangsaan terhadap kita, rasa cinta tanah air, rasa
patriotisme di antara kita. Akhirnya gotong royong jangan sampai disalahgunakan, akhirnya gotong royong jadi korupsi berjamaah babarengan gotong royong kan gitu ya misalnya. Nah ini saya kira yang harus kita saling tawasobil hak tawasobil sobri lah ya. Kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Saya hanya menyeru apa secara moral saja gitu, bahwa mari kita saling mengingatkan dalam lingkungan yang terkecil saja, misalnya dalam lingkungan terkecil saja, supaya ini karakter kita sudah terbentuk gitu. Karakter bangsa kita itu sudah sangat besar, sudah sangat kuat sebenarnya. Kita bisa bertahan ya, kita bisa memerdekakan diri ya. Declaration of Independence pada tanggal 17 Agustus 1945 itu sebenarnya menjadi momentum yang sangat bagus. Fakta sejarah mengatakan bahwa generasi muda dan dalam hal ini dalam mahasiswa itu dalam setiap periodisasi itu pasti mempunyai peran yang sangat besar. Saya berikan contoh, mulai dari tahun 1908 itu ada Budi Utomo, pergerakan mahasiswa yang belajar di luar negeri. Ada Dr. Stomo, ada Dr. Wahidin Sudirohosodo. Itu siapa? Itu mahasiswa itu. Ya. Yang mempunyai semangat untuk berdiri sendiri, untuk merdeka waktu itu. Budi Utomo. Lebih lanjutnya adalah 1928, Sumpah Pemuda. Berbangsa satu, bertanah air, tanah air Indonesia, berbangsa-bangsa Indonesia. Ya, dan berbahasa, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu juga generasi muda, itu juga mahasiswa saya kira. Ya. Terus kesininya akhirnya ada Orde Lama, Orde Baru dan sebagainya, akhirnya sampai ke momentum reformasi, itu juga lokomotifnya salah satunya adalah mahasiswa. Nah saya kira Jinan ya, ini pertanyaan Jinan, bagaimana ini tidak ada teladan, tidak ada contoh yang baik dan sebagainya. Dulu juga saya kira itu dengan sendirinya. Ada anekdot lagi nih yang ini. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Nah sekarang momentumnya adalah saat ini Anda akan menjadi agent of change, akan menjadi iron stock tadi yang saya bilang, akan menjadi the guardian of value, penjaga nilai dan sebagainya tadi. Bagaimana kita mampu untuk memerankan itu dalam rangka ayo kita kembangkan, ayo kita bangkitkan rasa nasionalisme, patriotisme kita, karena kita mempunyai hak dan kewajiban, bukan kewajiban saja, hak juga untuk membela negara, hak dan kewajiban untuk mempertahankan keamanan negara. Itu saya kira tanggapan saya untuk Andri, Hermawan, Jinan dan Rifai. Terima kasih Bu Dewi, saya kembalikan. Terima kasih para pemateri, Pak Dr. Dedi dengan Pak Hendi yang luar biasa diskusi pada sore hari ini, tetapi mohon maaf ini karena dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan kita lanjut lagi di webinar series berikutnya. Tetapi saya mohon ada closing statement dari para narasumber pada hari ini untuk menutup acara kegiatan webinar series pada hari ini. Dipersilahkan kepada Pak Dr. Dedi dengan Pak Hendi. Halo, ada ya? Saya kira tidak banyak yang akan saya sampaikan untuk statement terakhir. Ya, saya hanya bisa mengajak ke teman-teman mahasiswa untuk secara personal mengembangkan kecintaan terhadap tanah air secara proporsional, ya, sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi bangsa yang berkarakter, maju, dan tentu saja bisa beradaptasi dengan teknologi. Karena berdasarkan fakta-fakta yang dikembangkan tadi gitu ya, kita cenderung untuk bisa mengikuti teknologi tanpa bisa beradaptasi, sehingga dampak negatif yang kita rasakan. Segitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Hendi. Ya, terima kasih Bu Dewi dan juga rekan-rekan mahasiswa peserta webinar.
Saya hanya mengajak kepada semuanya, termasuk kepada diri saya sendiri, kenali diri kita sendiri, kenali masyarakat kita sendiri, kenali ideologi negara kita sendiri, kenali undang-undang dasar negara kita sendiri. Jadi kalau kita sudah mengenal, maka akan menumbuhkan rasa cinta kita. Kita kalau sudah tahu, kita akan menjaga itu. Jadi saya kira bagaimana kita menjalin persatuan dan kesatuan supaya keselamatan bangsa dan negara ini bisa terjaga. Mulai dari diri kita, lingkungan keluarga kita, dan juga lingkungan bermasyarakat, bernegara, berbangsa dan bernegara. Perankan kita, jadilah diri kita sendiri, kita gali potensi yang ada dari diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Karena kita adalah bangsa yang besar, kita adalah bangsa yang punya potensi yang sangat luar biasa, baik itu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Mari kita manfaatkan supaya tujuan negara kita sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat itu bisa terwujud. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Pak Dr. Dadi dengan Pak Hendi Budiaman SHMH. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum yang sudah menjadi peserta webinar pada hari ini. Sampai ketemu kembali di webinar berikutnya. Mari kita menjadi mahasiswa hukum yang cinta tanah air yang bisa memberikan kekuatan yang luar biasa bagi negara kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca Sarjana Universitas Galuh memiliki visi menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang unggul dan berdaya saing global tahun 2030 dengan menghasilkan tenaga-tenaga profesional dan mampu memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan. Program Pasca Sarjana berdiri pada tanggal 5 Januari tahun 2000 dengan 2 program studi. Pertama, program studi Magister Manajemen, dan yang kedua, program studi Magister Administrasi Pendidikan. Pada tahun 2019, berdiri program studi Magister Hukum. Jumlah mahasiswa yang ada pada saat ini adalah 453 orang dengan jumlah lulusan sebanyak 6.755 orang. Latar belakang mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Galuh terdiri dari ASN, guru, kepala sekolah, dosen, aparat pemerintah, aparat penegak hukum, anggota DPRD, pegawai swasta, pengusaha, dan lain sebagainya. Pasca Sarjana Universitas Galuh juga menjalin kerjasama baik nasional, regional, maupun internasional. Berbagai perguruan tinggi dengan pihak pemerintah, lembaga-lembaga penegak hukum, pihak swasta, dan instansi lainnya. Kami memiliki jumlah dosen untuk keseluruhan program studi berjumlah 39 orang, terdiri dari dosen tetap program studi sebanyak 27 orang, dengan jabatan akademik 17 orang lektor kepala dan 10 orang lektor. Kualifikasi dari seluruh dosen lulusan doktor sesuai dengan bidang ilmu. Seluruh dosen yang ada di perguruan tinggi kami aktif melakukan fungsi tridharma perguruan tinggi. Sumber daya tenaga kependidikan yang ada di program Pasca Sarjana Universitas Galuh total berjumlah 13 orang dengan rincian magister 1 orang, sarjana 4 orang, SMA 2 orang, laboran 2 orang sarjana, tenaga lapangan 3 orang lulusan SMA, dan pustakawan 1 orang sarjana. Kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lain yang melibatkan mahasiswa adalah sebagai berikut. Perkuliahan
berlangsung selama 4 semester dengan jumlah total 50 SKS. Mereka juga dilibatkan dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat bersama dosen sesuai dengan bidang ilmu. Untuk saat ini, kegiatan perkuliahan dilakukan secara daring atau dalam jaringan berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19. Masing-masing program studi memiliki jurnal ilmiah yang terus kami upayakan perkembangannya. Di samping itu, kami juga memiliki fasilitas penunjang yang lengkap, mulai dari ruang perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, ruang tata usaha, ruang pimpinan, ruang dosen, fasilitas parkir, olahraga, auditorium, masjid, dan lain sebagainya. Program Pascasarjana Universitas Galuh memiliki visi menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang unggul dan berdaya saing global tahun 2030 dengan menghasilkan tenaga-tenaga profesional dan mampu memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan. Yang memayungi visi dan misi program studi Magister Manajemen, Magister Administrasi Pendidikan, dan Magister Hukum. Untuk meningkatkan